Halo Seeker, masih bingung atau takut pakai AI untuk bisnis atau pakai AI di bisnis masih serabutan tanpa punya planning? Di video ini saya akan berikan caranya agar Seeker mulai menggunakan AI di bisnis dengan budget yang minim dan kagak pakai ribet. Kenapa UMKM perlu pakai AI? Ini ada pertanyaan yang perlu dijawab dulu. Menurut saya, kenapa bisnis kecil dan menengah perlu pakai AI? Karena di zaman perubahan yang sangat cepat seperti saat ini, UMKM itu perlu untuk menerapkan satu mekanisme agar operasional perusahaan itu selalu efektif. Yang kedua adalah cerewetnya pelanggan atau klien yang menginginkan layanan yang cepat. Masalahnya adalah layanan cepat itu pos pengeluaran lagi. Belum tentu juga kalau timnya ditambah, layanannya akan jadi lebih baik. Kalau nanti ujung-ujungnya ada masalah, balik lagi ke yang punya. Bottleneck-nya ada di yang punya juga nanti ujung-ujungnya. Nah, yang paling penting Edsika perlu riset sebenarnya apakah kompetitor itu udah pakai AI atau belum. Kalau udah, kayaknya nggak perlu lagi dipusingin, langsung aja pakai. Nah, kalau belum dan Edsika pakai duluan, Edsika ada di depan mereka. Tadi kayaknya pertanyaan tadi itu seperti pertanyaan jebakan, tapi sebenarnya enggak. Coba aja pause video ini terus pikirkan benar apa enggak. Ada beberapa mitos yang sering diomongin oleh UMKM tentang AI. Salah satunya adalah AI itu hanya untuk perusahaan gede doang, tapi realitasnya yang paling membutuhkan AI itu sebenarnya ada perusahaan kecil menengah. Coba kita pikirkan, kalau perusahaan besar nggak efisien, misalnya nih nggak efisien itu 10%, efeknya nggak terlalu besar karena omset mereka yang besar dan sistemnya sudah berjalan dengan baik dan bisa di-adjust dengan cepat. Coba bandingkan dengan usaha kecil menengah. Begitu ownernya sakit, jangankan sakit deh, sibuk ngerjain yang lain aja deh. Biasanya keputusan-keputusan tertentu itu jadi mandek. Jadi buat UMKM, efisiensi waktu dan workflow itu lebih penting sebenarnya. Ada lagi mitos butuh investasi besar dan tim butuh tim IT yang khusus. Iya, itu benar kalau kita ingin membangun AI yang sangat spesifik untuk kebutuhan perusahaan kita. Tapi kalau kita hanya mau aja kita kompromi sedikit aja, nggak apa-apa deh nggak terlalu spesifik dengan kebutuhannya kita. Nggak sesuai dengan bisnis operasinya kita. Banyak kok alat yang bisa dipakai yang murah dan user friendly. Bahkan dalam batasan tertentu itu banyak alat yang bisa dipakai dengan gratis. Banyak mitos lainnya, tapi satu lagi aja nih. Ada mitos ROI atau pengembalian investasinya kalau kita pakai AI itu akan lama. Untuk menjawab ini kita coba pakai yang simple aja. Kalau AI bisa membantu Seeker untuk menghemat waktu 2-3 jam sehari aja. Dan untuk itu sebulan, Seeker terus mengeluarkan misalnya 400.000. Berapa pengembalian investasi yang menurut Seeker bagus untuk itu? Atau misalnya bisa membuat foto produk sendiri, mirip dengan foto profesional. Berapa penghematannya? Kayaknya penerapan AI bisa dilakukan dengan benar, ROI-nya akan cepat kok. Yang bikin ROI-nya nggak kelihatan itu kalau penerapan AI-nya serabutan. Dan nanti karena serabutan itu, ROI-nya jadi sulit diukurnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe agar teman-teman Seeker juga mendapatkan informasi tentang penerapan AI untuk usaha kecil dan menengah. Oke, kita akan lanjut. AdSeeker bisa untuk mulai dengan beberapa area yang mudah untuk implementasi AI tanpa perlu AI yang spesifik. AdSeeker bisa mulai dengan membuat follow-up template misalnya. Bisa menggunakan ChatGPT atau Gemini. Coba aja dengan yang gratisan dulu. Atau coba deh buat kategorisasi untuk transaksi misalnya. AdSeeker bisa mulai dengan menggunakan mungkin Cloud AI gratisan untuk hal tersebut udah cukup. Lainnya, untuk membuat konten sosial media juga bisa dengan menggunakan Gemini AI. Hasilnya, walaupun yang gratisan menurut saya sih udah cukup bagus sebenarnya. Memang yang gratisan itu pasti akan punya beberapa kekurangan. Misalnya dalam menghasilkan output, hasilnya pasti jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang berbayar. Juga tidak terbukanya akses untuk ke AI tercanggih yang mereka punya. Tapi isunya di sini bukan itu. Isunya itu adalah mulai aja dulu. Nanti kalau sudah merasa nyaman, untuk berlangganan itu bukan perkara yang ribet juga kan. Anda tinggal klik button aja langganan, udah selesai gitu. Jadi gimana cara mulainya? Simple aja, pakai 3 langkah ini. Pertama, pilih satu area yang paling urgent, yang bisa juga paling gampang untuk kebayang dimulai. Atau mulai aja deh dari customer service. Kemudian, yang kedua, coba tool gratis dulu. ChatGPT, Canva AI, Gemini, Claude, semuanya bisa mulai dari gratisan kok.
Yang ketiga, tes 1 sampai 2 minggu, ukur hasilnya. Kalau hasilnya baik, coba scale up. Kenapa cara ini realistis? Adseeker kan baru mulai, jadi mulai saja dengan yang gratisan untuk coba. Kemudian secara bertahap, implementasikan ke area lain dan mulai untuk mempertimbangkan untuk upgrade kalau dibutuhkan. Sebelum kita tutup, satu hal yang sangat penting, ingat dalam transformasi digital, bahkan dalam implementasi AI dalam bisnis Anda, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi, dosnya adalah mulai kecil, konsisten. Dan saya selalu bilang, jangan percaya sesuatu yang gampang. Coba dulu kecil, tapi konsisten. Membuat besar itu lebih mudah kalau udah tahu caranya. Training tim dengan proper, jangan pernah berikan tools pada tim atau rekan kerja tanpa kita tahu dulu bagaimana caranya. Atau bagaimana cara kita nerangkan kalau mereka nggak ngerti. Yang terakhir, fokus pada 1-2 tools dulu. Jangan kemaruk, jangan kemakan iklan. Lebih baik kita menguasai 1-2 tools AI dengan baik daripada 10 tools tapi bikin pusing kita sendiri. Nah, don'ts-nya, yang pertama jangan expect hasil instan. Nggak ada orang jago dalam semalam. Namanya juga belajar. Salah-salah nggak masalah, yang penting adalah belajar dari kesalahan. Dan tidak diulang. Jadi kata kuncinya adalah jangan diulang. Jangan langsung beli yang mahal. Kalau mau kita belajar, usahakan untuk keluar investasi sekecil mungkin untuk tools. Lebih baik uangnya itu dipakai untuk pembelajaran. Karena dengan investasi pembelajaran, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik sebenarnya nantinya untuk memakai tooling dengan cara lebih baik. Dan yang ketiga, jangan pernah skip training thing. Ini saya ulang 2 kali loh, di do sama di don't tadi. Ya, sebagai penutup, saya akan memaksa Sikat untuk memulai dengan satu tool aja minggu ini dan komen tool apa yang dipakai di bawah. Nanti saya akan pilih satu tool yang terbanyak di komen untuk kita bahas di video berikutnya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy seeking.